Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nala Mardiana. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Dan kali ini saya akan mempresentasikan bab 8, yaitu Decision Support System atau DSS. Yang pertama, tingkat pengambilan keputusan. Nah, tingkat pengambilan keputusan di sini itu ada 3 tingkat. Yang pertama, manajemen strategis. Yang kedua, manajemen taktis. Yang ketiga, manajemen operasional. Yang pertama, manajemen strategis itu umumnya Dewan Direksi dan Komite Eksekutif yang terdiri dari CEO dan eksekutif atas mengembangkan tujuan umum organisasi, strategi, kebijakan, dan tujuan sebagai bagian dari proses perencanaan strategis. Yang kedua, manajemen taktis, yaitu semakin banyak praktisi bisnis dalam tim mandiri serta manajer unit bisnis yang mengembangkan rencana jangka pendek dan jangka menengah, jadwal, dan anggaran, serta menentukan kebijakan, prosedur, dan tujuan bisnis untuk sub-unit mereka di perusahaan. Yang ketiga, manajemen operasional, yaitu anggota tim mandiri atau manajer operasional mengembangkan rencana jangka pendek serta jadwal produksi mingguan. Selanjutnya, kualitas informasi. Kualitas informasi itu terdiri dari 3. Yang pertama, dimensi waktu. Yang kedua, dimensi isi. Yang ketiga, dimensi bentuk. Dan saya akan menjelaskan masing-masing kualitas informasi. Yang pertama ada dimensi waktu itu terdiri dari 5. Yang pertama, ketepatan waktu. Artinya, informasi harus tersedia ketika dibutuhkan. Yang kedua, kekinian. Ya, artinya informasi harus selalu baru ketika disediakan. Yang ketiga, frekuensi. Artinya, informasi harus tersedia sesering yang dibutuhkan. Yang keempat, periode waktu. Artinya, informasi harus tersedia untuk periode waktu lampau, sekarang, dan masa depan. Kualitas informasi yang kedua yaitu dimensi isi. Terdiri dari 5. Yang pertama, keakuratan. Artinya, informasi harus bebas dari kesalahan. Yang kedua, relevansi. Artinya, informasi harus berhubungan dengan kebutuhan informasi dari penerima tertentu untuk situasi tertentu. Yang ketiga, kelengkapan. Itu artinya semua informasi yang dibutuhkan harus tersedia. Yang keempat, ada cakupan yang artinya informasi dapat memiliki cakupan yang sempit dan luas atau untuk fokus internal dan eksternal. Yang kelima, kinerja. Itu mengartikan informasi dapat menunjukkan kinerja dengan mengukur aktivitas yang diselesaikan, kemajuan yang dicapai, atau sumber daya yang diakumulasikan. Kualitas informasi yang ketiga ada dimensi bentuk. Yang pertama, kejelasan. Informasi harus tersedia dalam bentuk yang mudah dipahami. Yang kedua, rinci. Informasi dapat disediakan dalam bentuk rinci dan ringkasan. Yang ketiga, urutan. Artinya, informasi dapat disusun dalam urutan yang telah ditentukan. Yang keempat, presentasi. Informasi dapat disajikan dalam bentuk narasi, numerik, atau bentuk lainnya. Yang kelima, media. Itu artinya informasi dapat disediakan dalam bentuk dokumen tercetak, tampilan video, atau media lainnya. Selanjutnya ada struktur keputusan, yang dimana struktur keputusan ini terdiri dari 3. Yang pertama itu ada struktur keputusan terstruktur, yang kedua struktur keputusan tak struktur, yang ketiga struktur keputusan semi terstruktur. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, ada struktur keputusan yang terstruktur itu, di mana keputusan yang dibuat pada tingkat manajemen operasional cenderung lebih struktur. Yang kedua, struktur keputusan tak struktur itu, keputusan pada tingkat strategis lebih tidak struktur. Yang ketiga, struktur keputusan semi struktur itu, keputusan yang dibuat pada tingkat taktis lebih semi struktur. Selanjutnya, ada sistem informasi sistem pendukung keputusan. Itu terdiri dari 4. Yang pertama, pendukung keputusan yang menyediakan informasi mengenai kinerja organisasi, dan pendukung keputusan untuk menganalisis masalah khusus atau peluang.
Yang kedua, bentuk informasi respon dan laporan periodik. Pengecualian, permintaan, dan pendorong respon dan permintaan yang interaktif. Yang ketiga ada format informasi. Format tetap dan telah ditentukan sebelumnya, format yang dapat diadaptasi, fleksibel, dan ad hoc. Yang keempat ada metodologi pemrosesan informasi. Informasi yang diproduksi dengan ekstraksi dan manipulasi data bisnis. Informasi yang diproduksi dengan pemodelan analitis dari data bisnis. Selanjutnya ada tren pengambilan keputusan, di mana tren pengambilan keputusan ini memiliki kelas aplikasi yang mempunyai fokusnya sendiri-sendiri. Yang pertama itu ada dukungan keputusan yang dipersonalisasi, yang kedua pemodelan, yang ketiga pengambilan informasi, yang keempat ada pergudangan, yang kelima ada skenario bagaimana jika, yang keenam ada pelaporan. Selanjutnya ada DSS model. Apa sih yang dimaksud dengan DSS model? Fungsinya buat apa? Gitu kan. Nah, di sini saya akan menjelaskan DSS model atau basis model DSS adalah komponen software yang terdiri dari model-model yang digunakan dalam rutinitas komputasional dan analitis yang secara matematis menyatakan hubungan antar variabel. Nah, selanjutnya ada sistem informasi manajemen atau SIM. Itu adalah jenis awal dari sistem informasi yang dikembangkan untuk mendukung pengambilan keputusan manajerial. Nah, sistem informasi manajemen juga menghasilkan suatu produk informasi yang mendukung banyak kebutuhan pengambilan keputusan harian dari para manajer dan praktisi bisnis. Selanjutnya ada alternatif pelaporan manajemen. Nah, di alternatif pelaporan manajemen itu terdiri dari 3 laporan. Yang pertama, ada laporan terjadwal secara periodik atau periodic schedule report. Di bentuk rasional penyediaan informasi bagi manajer dengan menggunakan format yang telah ditentukan dan menyediakan informasi secara rutin kepada manajer. Yang kedua, ada laporan pengecualian atau exception report. Dalam beberapa kasus, laporan dibuat hanya jika terjadi kondisi pengecualian. Dalam kasus lainnya, laporan dibuat secara periodik, namun hanya berisi informasi mengenai kondisi pengecualian tersebut. Yang ketiga ada laporan permintaan dan tanggapan, demand report and response. Itu informasi tersedia kapanpun manajer menginginkan. Nah, selanjutnya ada sistem informasi eksekutif. Sistem informasi eksekutif atau executive information system itu adalah sistem informasi yang menggabungkan berbagai fitur sistem informasi manajemen dan sistem pendukung keputusan. Sistem informasi eksekutif itu memiliki fitur AIS. Nah, di mana dalam AIS ini informasi ditampilkan dalam bentuk yang disesuaikan dengan keinginan eksekutif yang menggunakan sistem tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabila Musdalifah dari kelas manajemen E, Sistem Informasi Manajemen. Saat ini saya ingin menjelaskan tentang siklus hidup sistem. Yang pertama, ada definisi sistem. Nah, definisi sistem menurut Wikipedia adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan suatu aliran. Alirannya ini berupa aliran informasi, aliran materi, ataupun energi untuk mencapai suatu tujuan. Selanjutnya ada tahap siklus hidup pengembangan. Yang pertama ada tahap perencanaan, tahap analisis, tahap rancangan, tahap penerapan, dan tahap penggunaan. Yang pertama ada tahap perencanaan. Nah, tahap perencanaan ini mempunyai 3 keuntungan. Yang pertama, menentukan lingkup dari proyek. Yang kedua, mengenali berbagai permasalahan. Yang ketiga, memberikan dasar untuk pengendalian. Langkah-langkah dalam tahap perencanaan, yang pertama, mengetahui masalah. Yang kedua, mengidentifikasi masalah. Yang ketiga, menentukan tujuan sistemnya. Yang keempat, mengidentifikasi kendalanya.
Dan yang kelima, membuat studi kelayakan. Apa sih studi kelayakan itu? Jadi, studi kelayakan adalah penelitian yang mendalam terhadap suatu ide. Nah, idenya ini bisa ide bisnis atau ide-ide lainnya. Yang pasti idenya itu ide yang layak dan dapat dilaksanakan. Selanjutnya, setelah kita mempersiapkan usulan penelitian sistem. Nah, kita mengusulkan penelitian sistem ini kepada Komisi Sistem Informasi Manajemen. Selanjutnya, setelah si komisi ini menyetujui, kita dapat menetapkan mekanisme pengendaliannya. Yang kedua, ada tahap analisis. Nah, tahap analisis ini adalah penelitian atas sistem yang telah ada dengan tujuan untuk merancang sistem baru atau sistem yang diperbarui. Langkah-langkahnya, yang pertama, mengumumkan penelitian sistem, mengorganisasikan tim proyek, mendefinisikan kebutuhan informasi, mendefinisikan kriteria kinerja sistem, menyiapkan usulan rancangan, dan menyetujui atau menolak rancangan proyek. Nah, yang poin ke-6 ini adalah tugas dari si manajer ya. Jadi manajer dapat setelah si tim analisis ini mengusulkan rancangannya kepada manajer, lalu manajer mengusulkan kepada si komisi sistem informasi manajemen, lalu ketika si komisi ini mengapprove rancangannya, baru manajer memberikan keputusan. Selanjutnya ada tahap rancangan. Nah, di tahap rancangan ini si manajer itu tugasnya hanya mengatur tim analisis sistem dan menyetujui atau menolak penerapan sistemnya. Nah, si tim analisis sistem ini tugasnya itu yang pertama menyiapkan rancangan sistem, yang kedua mengidentifikasi alternatif konfigurasi sistem, yang ketiga mengevaluasi alternatif konfigurasi sistem, yang keempat memilih konfigurasi terbaik. Nah, setelah memilih mana yang terbaik, lalu mereka menyiapkan usulan penerapannya. Dan usulannya itu diusulkan kepada manajer. Selanjutnya ada tahap penerapan. Nah, di tahap ini, si manajer melaksanakan tugas yang telah diberikan oleh komisi SIM. Dan komisi SIM mengontrol tugas manajer. Di tahap penggunaan, jadi ada tiga tim. Yang pertama itu tim komisi pengarah SIM. Ini seperti leadernya. Dan yang kedua itu manajer. Dan terakhir si tim spesialis informasi. Nah, jadi si komisi pengarah SIM ini tugasnya itu mengatur kinerja manajer dan menyetujui atau menolak rekayasa sistem. Nah, si manajer ini tugasnya menggunakan sistem dan juga menyetujui atau menolak rekayasa sistem. Dan si tim spesialis informasi itu tugasnya mengaudit sistem, memelihara sistem, dan mempersiapkan usulan rekayasa ulang. Nah, usulannya ini diusulkan kepada manajer dan kepada komisi pengarah SIM. Selanjutnya ada menerapkan siklus hidup sistem dalam perspektif. Nah, siklus hidup sistem itu merupakan metodologi tertua dalam bidang komputer. Apa sih metodologi itu? Jadi, metodologi itu adalah suatu cara yang disarankan untuk melakukan suatu hal. Nah, awalnya itu sistem terdiri dari aplikasi akuntansi, dan si pemakai menunggu hasilnya secara bertahap. Nah, hal itu tuh kayak merupakan hal yang sangat lama dan membosankan. Tapi sekarang ini si pemakai bisa mendapatkan hasilnya dengan sangat cepat. Nah, kenapa sih pemakai sekarang bisa mendapatkan hasil dengan sangat cepat? Nah, karena sistem ini melakukan modifikasi dengan SDLC. Nah, apa sih SDLC ini? Jadi kan SDLC itu kepanjangan dari System Development Life Cycle. Nah, ini tuh artinya siklus hidup pengembangan sistem. Nah, SDLC ini digunakan untuk membangun suatu sistem informasi agar dapat berjalan sesuai dengan rencana. Nah, rencananya ini kan ingin memodifikasi agar sistem ini dapat lebih cepat gitu, dapat diperbaharui. Nah, SDLC ini menghasilkan dua
dua sistem, yaitu prototyping dan Rapid Application Development atau yang disingkat RAD. Nah, si SDLC juga punya tahapan. Yang pertama ada tahap perencanaan, tahap analisis, tahap desain, tahap pengetesan, dan pengintegrasian. Dan terakhir itu ada tahap perawatan. Jadi, semuanya itu berjalan sesuai dengan rencana. Nah, apa sih prototyping itu? Jadi, prototyping adalah suatu pengembangan sampel di bidang rekayasa perangkat lunak. Nah, dia juga punya jenis. Nah, secara umum jenisnya itu ada dua. Ada prototyping horizontal sama prototyping vertikal. Kalau yang horizontal ini hanya berfokus pada area spesifik perangkat lunak. Sedangkan kalau yang vertikal hanya berfokus pada area khusus dari perangkat lunak dan menunjukkan interaksi dengan komponen lain dari sistem. Si prototyping juga mempunyai daya tarik. Nah, daya tarik yang pertama, komunikasi si pemakai dan si analisis ini membaik. Nah, yang kedua, analisis dapat bekerja dengan lebih baik. Yang ketiga, pemakai berperan aktif dalam pengembangan sistem. Yang keempat, waktu lebih efisien. Yang kelima, penerapan menjadi lebih mudah. Nah, jadi dia punya 5 daya tarik sendiri. Selanjutnya itu ada Rapid Application Development. Apa sih RAD itu? Jadi RAD itu adalah gabungan dari berbagai macam teknik yang terstruktur. Salah satunya ada teknik pengembangan dan prototyping juga. Nah, si RAD ini tuh digunakan untuk mempercepat sistem. Nah, RAD ini memungkinkan si pengembang untuk menciptakan sebuah sistem yang berfungsi penuh dalam waktu singkat. Nah, si RAD ini lebih baik dari si prototyping karena dia itu jangkauannya tuh lebih luas gitu. Makanya si RAD ini lebih cepat dalam memperbarui suatu perangkat lunak. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karahmi Sabrina. Saya akan menjelaskan tentang e-business dan e-commerce. Pertama itu ada pengertian. Pengertian dari bisnis. Bisnis itu sendiri yaitu suatu aktivitas yang dilakukan perorangan atau organisasi untuk melakukan jual beli dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Yang kedua itu ada pengertian dari e-business. E-business itu suatu aktivitas jual beli, pelayan konsumen, dan kerjasama dengan mitra para bisnis dengan menggunakan jaringan internet sehingga memperoleh keuntungan atau laba. Yang ketiga itu ada pengertian e-commerce. E-commerce itu sendiri yaitu suatu aktivitas jual beli yang menggunakan jaringan internet. Selanjutnya ada jenis transaksi e-business dan e-commerce. Yang pertama itu ada business to business, yaitu transaksi jual beli antar perusahaan. Umumnya business to business itu dilakukan dengan menggunakan EDI atau Electronic Data Exchange dan email untuk melakukan pembelian barang atau jasa. Yang kedua itu business to customer, yaitu transaksi jual beli antar perusahaan dengan konsumen. Yang ketiga itu ada collaborative commerce atau C-commerce, yaitu para mitra bisnis bekerja sama secara elektronik untuk memenuhi permintaan pelanggan demi keberhasilan jual beli. Yang terakhir itu ada customer to business, yaitu pelanggan yang memberitahu barang atau jasa yang ingin dibeli melalui via online, kemudian para perusahaan penyedia saling bersaing untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Kemudian pelanggan tersebut akan memilih perusahaan itu dan akan melakukan transaksi. Selanjutnya itu ada jenis transaksi e-business. Yang pertama ada customer to customer, yaitu transaksi jual beli antar konsumen. Yang kedua itu ada intra-business atau intro-organizational komersi atau business to employees, yaitu perusahaan menjual produk atau jasanya kepada para karyawannya sendiri melalui via online dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan itu sendiri. Yang ketiga itu ada government to citizen atau e-government. E-government itu sendiri adalah website yang disediakan oleh pemerintah untuk memberi layanan via online kepada masyarakat. Yang
terakhir itu ada mobile commerce atau m-commerce, yaitu transaksi jual beli melalui perangkat mobile seperti handphone, laptop, dan sejenisnya. Selanjutnya itu ada manfaat e-commerce. Yang pertama, mempermudah komunikasi penjualan dengan konsumen. Yang kedua, mempermudah pemasaran dan promosi barang atau jasa. Yang ketiga itu ada mempermudah proses penjualan dan pembelian barang atau jasa. Selanjutnya, selain ada manfaat, ada kelemahan dari e-commerce itu sendiri. Yang pertama, kehilangan kepercayaan dari para konsumen. Yang kedua, hilangnya privasi. Yang ketiga, meningkatkan individualisme. Selain itu juga ada manfaat dari e-business itu sendiri, yaitu pendekatan yang aman dan fleksibel, efisien dan efektif, peningkatan produktivitas dan keuntungan, dan ada juga kelemahan dari e-business itu sendiri. Yang pertama, tidak ada pertemuan dengan konsumen secara langsung, resiko penipuan lebih tinggi. Selanjutnya itu ada komponen dalam e-commerce. Yang pertama ada infrastruktur TI untuk e-commerce yang terdiri dari hardware, software, network atau IOS, ditambah manajemen database. Yang kedua itu ada masyarakat yang terdiri dari penjual atau pedagang, pembeli, perantara, para ahli TI, para karyawan, dan yang berkepentingan lainnya. Yang ketiga itu ada peraturan kebijakan atau kebijakan. Peraturan atau kebijakan yang secara lengkap mengatur penyelenggaraan e-commerce, termasuk peraturan perlindungan privasi. Yang keempat itu ada marketing. Marketing itu aktivitas pemasaran yang memerlukan dukungan pemasaran dan periklanan. Yang kelima itu ada layanan pendukung. Layanan pendukung itu sendiri yaitu layanan yang terkait dengan pelaksanaan e-commerce itu sendiri. Yang terakhir itu ada mitra bisnis. Mitra bisnis itu organisasi yang mendukung pelaksanaan e-commerce. Selanjutnya ada pertukaran barang secara online atau online or electronic bartering. Electronic bartering itu sendiri adalah pertukaran barang atau jasa antar individu atau kelompok secara online tanpa transaksi keuangan. Contohnya barterbrokers.com. Selanjutnya itu ada masalah manajerial dalam e-commerce dan e-business. Yang pertama, penerapan elektronik komersi berdampak pada perubahan yang cukup besar, pengaruhnya bagi perusahaan. Yang kedua, e-commerce memerlukan pengembangan sistem informasi menjadi terintegrasi. Yang ketiga, terjadinya kekurangan tenaga pelaksana atau SDM yang memiliki keahlian lengkap pengoperasian e-commerce itu sendiri. Dan yang terakhir, membuka peluang bagi perusahaan untuk menyerahkan penyelenggara e-commerce kepada pihak ketiga. Selanjutnya, ada the interorganizational system atau IOS. Pengertian IOS sendiri itu suatu informasi website yang menggunakan beberapa perusahaan untuk kepentingan kerjasama yang lebih efektif dan efisien. Manfaat dari IOS itu sendiri yang pertama, dapat mentransmisikan pertukaran dokumen, pesan, pembayaran, dan lain-lain. Yang kedua, meningkatkan efektivitas dan efisiensi komunikasi bisnis. Yang ketiga, meningkatkan kualitas hubungan baik dengan para mitra bisnis. Yang keempat, meningkatkan pelayanan kepada konsumen. Selanjutnya itu ada jenis teknologi informasi yang mendukung IOS. Yang pertama ada EDI atau Electronic Data Interchange, yaitu suatu komunikasi yang membuat para mitra bisnis bisa saling bertukar dokumen bisnis secara elektronik atau secara online. Yang kedua ada extranet. Extranet itu sejenis jaringan network yang menghubungkan internet dari beberapa perusahaan yang bermitra. Yang ketiga itu ada layanan web. Selanjutnya itu ada jenis produk dan jasa dalam transaksi e-commerce. Yang pertama ada digital produk. Digital produk itu seperti penjualan software, film, lagu, layanan updating, perbaikan software, dan lain sebagainya. Yang kedua itu ada physical produk. Physical produk itu seperti penjualan baju, sepatu, jam tangan, dan sebagainya. Transaksi dilakukan secara online dan pengiriman barangnya dilakukan secara fisik.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ika Rahmawati Widyasari dari Manajemen E. Di sini saya ingin membahas mengenai strategi IT. IT dapat mengubah cara bersaing dalam bisnis. Strategi sistem informasi adalah strategi sistem informasi yang menggunakan IT untuk membantu organisasi dalam 1. Memperoleh keunggulan kompetitif, 2. Mengurangi kerugian kompetitif, 3. Memenuhi tujuan strategis perusahaan. Selanjutnya yaitu kompetitif strategi. Nah, di sini ada investasi strategi, yaitu memiliki produk yang unik, layanan atau pasar, dan perusahaan radikal untuk proses bisnis. Contoh, service customer system. Yang kedua adalah growth strategi, yaitu memperluas pasar global, memperluas kapasitas perusahaan untuk memproduksi dan diversifikasi ke produk atau layanan baru. Contohnya yaitu perdagangan melalui satelit global. Untuk selanjutnya ada analis strategi, yaitu membangun hubungan dan alinasi dengan pelanggan, pemasok, pesaing, konsultan, dan perusahaan lain. Contohnya inventory otomatis terhubung langsung dengan supplier. Di samping itu, kita juga membahas mengenai bisnis berfokus sama pelanggannya, yaitu nilai bisnis yang berfokus pada pelanggan ada 1. Menjaga pelanggan setia, 2. Meyakinkan pelayanan yang berkualitas. Jadi di sini kita bukan hanya kita menjaga kesetiaan pelanggan, tapi di sini kita juga memperhatikan kualitas produk yang kita jual. Terus yang ketiga ada mengantisipasi kebutuhan masa depan pelanggan. Untuk selanjutnya fokus pada nilai pelanggan, yaitu kualitas dan konsisten. Untuk selanjutnya peran teknologi informasi. Yang pertama ada substansial, dapat meningkatkan efisiensi proses. Kedua, meningkatkan komunikasi. Ketiga, kolaborasi fasilitas. Di sini juga ada macam-macam perusahaan. Yang pertama ada perusahaan cerdas. Aligenti adalah kemampuan untuk berhasil dengan perusahaan menjual kualitas tinggi, kinerja tinggi, dan dengan menggunakan teknologi internet. Di sini juga ada keuntungan perusahaan cerdas dapat membuat profit di pasar dengan produk individual, tentang produk yang luas, dan ketahanan model singkat. Di sini juga ada strategi perusahaan, yaitu yang pertama menyajikan produk sesuai solusi untuk masalah pelanggan, bekerja sama dengan pelanggan, pemasok, dan pesaing, membawa produk ke pasar dengan cepat, dengan biaya seefektif mungkin. Yang keempat, memperkirakan resiko. Untuk yang kedua adalah perusahaan virtual. Perusahaan virtual adalah organisasi yang menggunakan teknologi informasi untuk menghubungkan banyak orang. Di sini juga ada strateginya, yaitu strategi perusahaan virtual. Untuk yang pertama adalah berbagi informasi dan resiko, menghubungkan kompetisi inti yang saling melengkapi. Ketiga, meningkatkan akses ke pasar baru. Keempat, melakukan migrasi dan menjual produk untuk memecahkan solusi. Sekian dari presentasi ini untuk pertemuan meeting 11 dan 12. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sumpah di mana? Gue lupa sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Safira dari Manajemen E 2018 akan menjelaskan bab 13 Sistem Informasi Manajemen mengenai keamanan dan tantangan etika. Pertama, ada pengertian etika bisnis dan keamanan. Etika bisnis merupakan cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan juga masyarakat. Sedangkan keamanan adalah keadaan bebas dari bahaya. Selanjutnya ada etika bisnis yang dihadapi manajer. Pertama ada keadilan. Keadilan yang dimaksud adalah manajer harus memiliki sebuah rasa keadilan untuk setiap karyawannya dan manajer-manajer lain. Kedua adalah hak. Hak yang dimaksud adalah manajer dan karyawan memiliki hak masing-masing dalam menjalankan sebuah tugas bisnis. Ketiga adalah kejujuran. Kejujuran yang dimaksud adalah manajer baik manajer maupun karyawan harus memiliki kejujuran dalam memberitahukan informasi yang mereka dapat. Terakhir ada latihan kekuatan pasar. Selanjutnya ada prinsip etika teknologi. Pertama ada proporsionalitas. Maksud dari proporsionalitas adalah manfaat atau tujuan yang didapat lebih besar dibandingkan risiko yang akan didapat. Kedua ada informed consent. Maksud dari informed consent adalah mereka yang terkena dampak teknologi harus memahami dan menerima risiko. Ketiga ada keadilan. Maksud dari keadilan adalah manfaat dan beban teknologi harus didistribusikan secara adil. Jadi, teknologi dan manfaat harus dilakukan secara adil. Terakhir ada risiko minimisasi, yaitu meminimalisir risiko yang akan didapat. Selanjutnya ada kejahatan komputer. Pertama, penggunaan, akses, modifikasi, penghancuran perangkat lunak, dan lainnya yang tidak sah secara ilegal. Seseorang membobol akun orang lain tanpa izin dari orang tersebut. Kedua, pelepasan informasi tanpa izin, yaitu menjual informasi kepada orang lain tanpa persetujuan orang yang dijual informasinya tersebut. Tiga, penggunaan komputer atau perangkat lunak secara ilegal, dan lain sebagainya. Tindakan perlindungan cybercrime bisa dilakukan melalui antivirus, virtual private network, intrusion detection system, content filtering monitoring, public key infrastruktur, smart cards, biometrics. Di sini antivirus memiliki kekuatan yang lebih besar untuk meminimalisir adanya cybercrime, yaitu 96%. Selanjutnya ada cracker. Cracker yaitu orang yang jahat mempelajari, menyimpan, dan mempertahankan pengetahuan untuk keuntungan sendiri yang memanfaatkan pembelajaran teknologi yang dia miliki untuk mendapatkan keuntungan untuk kebahagiaannya sendiri. Sedangkan hacker, orang yang mempelajari, menganalisis, memodifikasi, menerobos masuk ke dalam komputer dan jaringan komputer, baik untuk keuntungan atau dimotivasi oleh tantangan. Selanjutnya ada taktik peretasan umum. Maksud dari taktik peretasan umum yaitu kegagalan layanan. Kegagalan layanan yaitu melalui peralatan situs web dengan terlalu banyak permintaan informasi sehingga situs web tersebut tidak dapat digunakan. Selanjutnya ada panggilan berkelanjutan. Maksud dari panggilan berkelanjutan yaitu adanya telepon secara terus-menerus dari orang yang tidak dikenal kepada seseorang untuk melakukan sebuah tindakan yang tidak diinginkan. Ketiga, ada penebakan kata sandi. Maksud dari penebakan kata sandi yaitu membobol kata sandi seseorang tanpa sepengetahuan orang tersebut. Keempat, ada rekayasa sosial. Maksud dari rekayasa sosial adalah memperoleh akses ke sistem komputer dengan berbicara kepada karyawan perusahaan yang tidak menaruh curiga akan informasi berharga seperti kata sandi. Kelima adalah buffer overflow. Buffer overflow adalah menghancurkan atau mendapatkan kendali atas komputer dengan mengirim terlalu banyak data ke memori penyangga.
Selanjutnya, ada banyak hal lainnya. Slide selanjutnya ada worm. Dapat berjalan tanpa bantuan. Maksud dari worm itu bisa disebut dengan cacing. Sedangkan virus, program yang tidak dapat, virus adalah program yang tidak dapat bekerja tanpa dimasukkan ke program lain, yaitu virus harus digunakan dengan mentransfer virus tersebut kepada komputer yang ingin disebarkan virus tersebut. Selanjutnya ada virus teratas sepanjang masa. Pertama ada MyDoom. MyDoom berdiri pada tahun 2004. Dia menyebarkan melalui email dan melalui jaringan berbagai file. Email yang terinfeksi berpose sebagai pesan yang dikembalikan atau pesan yang tidak dapat dibuka dengan benar. Selanjutnya ada Caesar. Caesar adalah mengeksploitasi kerentanan Microsoft untuk menyebar dari komputer ke komputer tanpa intervensi pengguna. Caesar itu sendiri ada pada tahun 2004. Selanjutnya ada Sobik. Sobik yaitu email massal yang dikirim sebagai lampiran, memindai semua file seperti WAD, HTML, dan lainnya. Sobik berdiri pada tahun 2004. Selanjutnya ada Netsky dan Flash. Netsky sendiri berdiri pada tahun 2004, yaitu cacing surat atau worm, surat massal yang menyebar dengan mengirim email. Dia mengirim email sendiri ke semua alamat email yang ditemukan di komputer yang terinfeksi, yaitu email-email yang dikirimkan melalui virus atau cacing yang dapat berjalan tanpa bantuan. Selanjutnya ada adware. Adware adalah perangkat lunak untuk melayani tujuan yang bermanfaat. Sedangkan spyware adalah jenis adware, namun menggunakan koneksi internet latar belakang atau ilegal. Masalah spyware dapat mencuri segala macam informasi pribadi dan tindakan merugikan lainnya. Spyware tidak mudah dihapuskan oleh program penghapusan atau seperti antivirus. Contoh dari antivirus itu ada Smartduck dan lain sebagainya. Masalah privasi. Masalah privasi itu sendiri merupakan kekuatan teknologi untuk menyimpan dan mengambil informasi dapat memiliki efek negatif pada hak pribadi atau individu. Maksud dari negatif tersebut adalah informasi yang kita miliki dapat diambil oleh orang lain tanpa persetujuan diri sendiri. Cara mengatasinya yaitu mengenkripsi email, yaitu mensinkronisasi email agar email tersebut tetap aman. Kedua, kirim informasi grup dengan anonim, yaitu mengirimkan informasi-informasi ke dalam grup dengan nama yang tidak diketahui atau dengan nama bukan nama asli. Ketiga, minta ISP untuk tidak menjual nama dan informasi ke penyedia milis dan pemasaran. Keempat, jangan mengungkapkan data diri kepada pelayanan online atau profil website, yaitu tidak menyebarkan nama asli, pengguna asli, atau nama diri sendiri kepada situs online yang tidak dijamin menyimpan informasi tersebut dengan aman. Cyber law. Hukuman ini dimaksud agar kegiatan melalui elektronik atau kegiatan online dapat terlindungi secara individu maupun organisasi yang baru dibuat pada tahun 1996. Cyber law ini dibuat untuk memberikan sebuah rasa aman kepada setiap masyarakat yang menggunakan situs online atau kegiatan online yang menggunakan elektronik. Orang-orang yang membobol atau melakukan cybercrime akan mendapatkan tindakan lanjut melalui hukum. Sekian presentasi dari saya, Nisa Safira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.